فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah mengambil sampai pada ashabus sudus, dan ini yang paling banyak ada 7. Dan kita baru mengambil dua dari apa? Dari ashabus sudus yang mendapat jatah 1/6, yaitu ab dan Baik. Untuk ab mendapatkan jatah 1/6, syaratnya apa? Hadir adanya keturunan, adanya far'ul warid. Mayit memiliki anak keturunan. Kemudian yang kedua, iktimalut tarikah. Ini syarat akhwan pelengkap. Maksudnya apa? Karena kalau warisan sudah ditetapkan ini jatahnya si fulan yang dapat jatah, kok ternyata masih ada sisa bagian, maka ab akan dapat lebih. Karena ab akhwan dalam jatah waris dia punya beberapa keadaan. Terkadang dia dapat 1/6 murni, cuma 1/6 tok. Tapi kadang apa? Dia dapat 1/6 ada tambahan lagi. Dia sekaligus sebagai asabah. Kadang dia juga murni sebagai asabah. Cuman sekarang kita mempelajari apa? Mempelajari ab yang dapat 1/6, intinya ketika tidak ada anak keturunan si mayit. Nah, ketika apa? Ada anak keturunan si mayit. Baik. Kemudian ibu juga dapat 1/6 ketika apa? Mayit punya anak keturunan. Ditambah adanya serombongan jamak minal ikhwah, yaitu 2 orang saudara atau lebih ikhwan. Dan syarat ini bukan syarat yang dituntut digabungkan. Tapi salah satu dari keduanya ada, maka itu apa? Mendapatkan itu akhwan. Baik. Karena di sana ada jatah yang lebih tinggi. Berapa jatah ibu yang lebih tinggi dari 1/6? 1/3 telah kita lewati. Nah, ibu punya jatah yang lebih tinggi, yaitu 1/3, dengan syarat tidak ada anak keturunan, tidak ada saudara-saudara si mayit. Kemudian bukan salah satu masalah gharrawain. Ini kayaknya butuh disegerakan biar tidak penasaran, karena hubungannya dengan syarat. Nah, dengan ibu ini. Baik. Nah, ketika kok ada anak keturunan, maka ibu langsung apa? Berkurang jatahnya dari 1/3 turun ke 1/6. Atau ketika ada apa? Ketika ada saudara-saudara si mayit, maka apa? Ibu juga turun dari jatah 1/3 ke 1/6. Jadi 2 syarat ini akhwan, maksudnya salah satu dari keduanya saja. Tidak harus bergabung kedua-duanya. Salah satu dari keduanya ada, maka ibu dapat 1/6. Baik. Nah, sekarang akhwan, untuk syarat ibu dapat 1/3 biar semakin gamblang tentang masalah gharrawain, ya kita lihat dulu biar tergambar kok dipersyaratkan untuk dapat 1/3 selama itu bukan permasalahan gharrawain. Masalah gharrawain ini masalah apa ya?
Antum bisa lihat di halaman 58, Pak. 58. Baik. Kita ambil itu untuk melengkapkan biar paham syarat. Sudah dibuka halaman 58. Bab mas'alatil gharrawain. Bab tentang permasalahan gharrawain. Ini termasuk salah satu kasus masyhur dalam ilmu waris, Afwan. Makanya diberi nama khusus kasus gharrawain. Nah, ini istilah saja. Dan juga ada nama-nama lain untuk kasus ini. Perhatikan, hadhil mas'alah laha iddatu musammayat. Permasalahan ini memiliki penamaan-penamaan yang banyak. Minha diantaranya al-gharrawain, ini yang paling masyhur, al-gharrawain. 2 bintang aghar, nisbah kepada nisbatun ilan najm al-aghar. Baik. Kenapa? Karena gharrawain yaitu 2 permasalahan, karena kasusnya ini ada 2 bentuk kasus. Ya, makanya bentuknya musanna. Wakila innal gharrat na'am wa khudi'at. Dan dikatakan dikarenakan ibu di sini apa? Ibu ini di sini tertipu. Ibunya tertipu. Kenapa? Karena jatahnya tidak diberi sepertiga full, tapi apa? Diberi sepertiga sisa. Ini permasalahan gharrawain. Ini asal muasal penamaan saja. Tidak terlalu penting bagi kita. Nah, penamaan yang kedua dinamakan al-umariyatain, permasalahan umariyah. Kenapa? Li'anna awwala man qadha bihima huwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dikarenakan orang yang pertama kali menetapkan masalah ini, kawan, ya, yang apa? Memberi keputusan, memecahkan masalah ini pertama kali adalah Umar bin Al-Khattab. Dan ini bukti fakihnya beliau, kawan. Makanya dinisbahkan masalah ini kepada beliau, umariyatain. Disebut juga al-gharibatain, 2 permasalahan yang aneh. Kenapa? Li gharabatihima fi masailil furud. Karena keanehan masalah ini dalam apa? Dalam pembagian warisan. Makanya yang aneh ini butuh diperhatikan. Kalian kalau ingin cari perhatian bikin aneh-aneh. Ya. Nanti diperhatikan orang, tapi jangan malu-maluin. Wa aidan liikhtilafi syartihima 'anil ma'lum. Ya, disebut gharibatain kenapa? Juga karena dia menyelisihi syarat yang sudah diketahui. Menyelisih syarat, keluar dari apa? Kebiasaan kasus ini. Kemudian yang kedua, yang keempat dinamakan juga gharimatain. Kenapa? Liqauni ahadi zaujain bainal abawain kal gharim fayakhudhu ahadu zaujain haqqahu wa ka'anna al mas'alah tasta'nifu min jadid. Disebut gharimatain, gharim. Ya, gharim itu adalah apa? Orang yang apa? Yang hutang. Karena apa? Salah satu dari 2 suami istri, ya. Karena ini kasusnya 2, kalau yang meninggal suami atau yang meninggal istri. Nah, masing-masing, kawan, entah suami atau istri itu berada di antara apa? Ibu dan bapak. Ibaratnya kal gharim. Ya, kal gharim. Maka dia mengambil haknya. Yang penting apa? Suami ngambil haknya atau istri ngambil haknya, sudah selesai. Kemudian sisanya seperti permasalahan baru dalam hitungan waris, seperti hitungan baru, maka dinamakan gharimatain. Tapi tidak perlu bingung-bingung kenapa ini. Intinya ini nama-nama semuanya satu, kasusnya, kawan. Nah, kasus berkaitan dengan apa? Orang meninggal, kemudian ahli warisnya ada ibu, ada ayah,
kemudian pasangannya. Kalau meninggal suami berarti yang hidup istrinya, yang meninggal istri berarti yang hidup suaminya. Berarti ada 3 ahli waris tok. Nah, cara ngitungnya nanti ini yang aneh. Baik. Qala wa hadhihi kulluha musammayatun wal muadda wahid fala tatahayyabu minal musammayat wa kathratiha. Ini semua penamaan intinya satu, sehingga engkau jangan apa? Jangan merasa sudah gentar terlebih dahulu. Jangan gentar terlebih dahulu dengan apa? Nama-nama yang banyak ini. Tidak usah bingung terlebih dahulu dengan banyaknya nama-nama. Kenapa kok disebut nama-nama yang banyak ini? Wa inna ma dzakarna hadhil musammayat hatta tu'lam. Hanyalah kami sebutkan nama-nama ini agar diketahui. Ketika kita dapati kitab menyebut istilah itu, kita paham, oh gharawain sama dengan umariyatain, sama dengan gharimatain, sama dengan gharibatain. Sehingga tidak apa? Tidak kuper, ya, tidak bingungan. Wa hatta la tadhunna anna kulla wahidin minhunna ibaratun an mas'alatin mustaqillah. Sehingga juga agar jangan sampai kamu menyangka bahwasanya masing-masing itu adalah ungkapan dari permasalahan yang sendiri-sendiri, permasalahan berdiri sendiri, tapi itu 4 nama untuk satu kasus. Baik. Kasusnya apa? Arkanu hadhil masalah. Inti penyusun permasalahan ini kasusnya yaitu zauj abun umun atau zaujah abun umun. Ini intinya. Mayit yang meninggal apa? Ahli warisnya zauj abun umun atau zaujah abun umun. Baik. Al-aslu ma'lumun ladaina annahu law ijtama'a dzakarun wa untha min jihatin wahidah fa inna lidz-dzakari dhi'fa ma lil untha. Ya, ini hukum asal ya dalam ilmu waris. Sebelum nanti saya gambarkan di papan tulis, pahami dulu apa yang di kitab. Hukum asal dalam ilmu waris, ya telah kita ketahui bahwasanya seandainya dalam ilmu waris bergabung laki-laki dan perempuan dari satu arah yang sama, kawan. Misalnya apa? Anak laki-laki dengan anak perempuan, berarti jatah warisnya apa? Laki-laki 2 kali lipat anak perempuan. Kemudian ibnul ibn dengan bintul ibn gabung, berarti apa? Ibnul ibn 2 kali lipat dari bintul ibn jatahnya. Ini maksud dari apa? Laki-laki 2 kali lipat jatah perempuan. Tapi pada masalah ini ya, taib, ibu bisa jatahnya apa? Lebih banyak bagi si bapak. Ketika kita apa? Kita hitung berdasarkan apa? Keumuman hukum asal. Makanya Umar kemudian apa? Memecahkan masalah ini dengan tetap menjaga kaidah tersebut. Pokoknya laki-laki lebih banyak dari perempuan. Baik. Al-amalu fiha, sekarang penyelesaian pada masalah ini. Fala budda an takuna aslul masalah imma sittah wa immal itsna asyar. Ya, mesti untuk yang menjadi asal masalah, yaitu menjadi taib dasar yang mau dibagi itu 6 atau 12. Kemudian fayakhudhu ahadu zaujain haqqahu, masing-masing istri atau suami ngambil haknya. Tsumma ma baqiya minal mal yuqsamu bainal abawain wal Kemudian sisanya baru dibagi untuk ayah dan ibu. Wa ka'annaha mas'alatun jadidah, seperti permasalahan yang baru. Fatakhudul thulutsa ma baqiya minal mal, sehingga ibu hanya mengambil 1/3 yang tersisa dari harta. Baik. Nah, sekarang kita lihat di papan tulis saja biar mudah.
Apa masalah kita tadi kasusnya Abu Yusuf? Kasus Gharrawain. Ini nama yang paling masyhur. Al-Gharrawain. Intinya mayit Taib. Kalau dia mayit perempuan, berarti apa? Yang ditinggal ada siapa? Suami. Zauj. Kemudian ahli waris yang ada cuman ayah dan ibu. Nah, ayah dan ibu. Cuman karena biasa kita ngurutkan akhwan agar asabah nanti paling bawah, kita tulis ibu dulu. Nah, kemarin kita belajar kalau zauj tidak punya anak, berarti kan tidak ada anak, ya kan? Zauj dapat berapa? Setengah. Kemudian sekarang kita lihat ibu. Ibu ketika tidak ada anak dia dapat berapa? Sepertiga. Kemudian ayah sebagai asabah sisanya. Baik. Berarti kalau kita tidak jalankan kaidah Gharrawain ini yang dikeluarkan atau yang diselesaikan oleh Umar, maka jadinya bagaimana? 2, 3, berarti kita jadikan berapa? 6, ya kan? Kemudian 2 biar jadi 6 kali berapa? Kali 3. 3 biar jadi 6 kali 2. 2 tambah 3 berapa? 5. Sisanya 1. Berarti bapak dapatnya 1 bagian, ibu dapat 2 bagian, istri dapat suami dapat 3 bagian. Nah, ini yang jadi masalah, kawan. Ini yang menyelisih hukum pokok dalam ilmu waris. Kenapa? Karena ilmu waris kalau laki-laki dan perempuan yang setingkat, ini kan ibu dan ayah setingkat, ya kan? Orang tua. Itu kaidahnya apa? Lidzakari mithlu hadzil unthayain. Bagi yang laki-laki 2 kali lipat yang perempuan. Tapi pada masalah kasus Gharrawain ini, kalau kita tidak jalankan kaidah Gharrawain, ibu dapatnya 2 kali lipat bapak. Tayyib. Nah, makanya Umar ketika mendapati kasus ini menyelesaikannya tidak seperti itu. Menyelesaikannya, kawan, Tayyib, ini Umar yang menyelesaikan. Berarti zauj, kemudian kemudian al-ab. Zauj dapat setengah. Kan dalam ayat apa? Dalam ayat untuk ibu dapat thuluth, fali ummihi ats-thuluth ketika tidak ada anak. Cuman thuluth ini, thuluth sepertiga ini, Umar memahaminya thuluthul baqi, sepertiga dari yang tersisa. Baik. Berarti ini dijadikan satu kesatuan. Berarti berapa ini ibu dan ayah dapatnya? Kalau ini setengah, sisanya tinggal setengah. Nah, setengah ini dibagi ibu dan ayah, di mana ibu dapat sepertiga dari setengah. Ya, berarti nanti bapak dapat berapa? 2/3 dari setengah. Karena sepertiga sisanya berapa? 2/3 dari setengah itu berapa? Biar bisa berarti jadikan per berapa? Per 6, ya kan? Baik. Kalau kita jadikan per 6 sekarang,
Ini 6 ini disebut dalam ilmu waris namanya aslul mas'alah. Ya, untuk jadikan apa? Asul masalah. Kita menyelesaikan permasalahan waris. Kalau sudah jadikan 6 berarti setengah. Nah, dari 6 berapa? 3. Taib, ini sebelum dibagi berarti. Kemudian ini juga 3. Tapi 3 bagian ini dibagi antara ibu dan ayah. Dalam ayat ibu dapat berapa? 1/3. Maka Umar mengatakan 1/3 dari sisa. 1/3 dari 3 berarti jatahnya berapa? Ini suami tetap dapat 3. Kemudian ini dibagi 3 berarti ibu dapat 1/3 berarti jatahnya 1, bapak jatahnya 2. Nah, ini sesuai kaidah kebalikannya ini, paham? Makanya dinamakan gharrawain. Ini yang ditetapkan oleh Umar dan ini yang berlaku. Bahwasanya suami dapat 3 bagian, ibu dapat 1 bagian, bapak dapat 2 bagian. Sehingga sesuai kaidah laki-laki 2 kali lipat perempuan. Sekarang kalau yang meninggal suami, berarti siapa ahli warisnya? Zaujah, kemudian kemudian ab. Zaujah dapat berapa? Masa istri dapat setengah? 1/4. Kenapa 1/4? Karena tidak ada anak, tidak ada far'ul waris. Berarti setengah. Kalau kita tidak jalankan kaidahnya Umar, kaidah gharrawain, ibu dapat kok ini setengah, 1/4. Gara-gara Abdurrahman ikut-ikutan ya. 1/4. Ibu dapat berapa kalau 1/3, ya kan? Semuanya sebenarnya akhwan, ayat kan ibu dapat 1/3 kalau tidak punya anak. Nah, cuman 1/3 dari keseluruhan warisan atau 1/3 dari sisa setelah diambil si suami atau si istri. Nah itu, kalau Umar mengatakan 1/3 dari sisa, sehingga tidak keluar dari hukum asal dalam warisan. Tapi kalau nggak dijalankan, sekarang kita untuk melihat bedanya. 1/3 ini kita ambil dari pokok. Berarti untuk menyelesaikan 4/3 biar sama, biar bisa selesai, jadikan berapa? 12. Ya kan? 12 bagi 4 berapa? 3. 12 bagi 3 4. Ya kan? Sisanya baru dikasih bapak. Berarti bapak dapat berapa di sini? 12 dikurangi 7. Berapa? 5. Nah ini dapat banyak. Baik. Cuman juga nggak sesuai kaidah. Selisihnya cuman 1 digit, ya 1 bagian toh. Baik. Ini kalau gharrawain tidak dijalankan. Tapi Umar enggak. Umar memahami 1/3 ini 1/3 sisa. Maka bedakan hasilnya nanti. Ini Umar, penyelesaian Umar radhiyallahu anhu. Zaujah, kemudian kemudian ab. Zaujah 1/4, 1/3 sisa nanti. Berarti ini sudah, yang penting zaujah sudah kasih. Makanya tadi dikatakan ghari matain, seakan-akan sudah utang kepada si zaujah di sahur lunga orono. Ya sudah dapat warisan, pergi, sisanya untuk orang tua. Orang tua dapat berapa ini? Berarti sisa berarti 3/4, ya kan?
3/4. Nah kalau ini mudah, 3/4 berarti sama-sama 4 ya kan? Berarti berapa? Bagi 4, zaujah dapat 1 bagian, kemudian ibu dapat 3/4. Udah. Ini 1 berarti ini 1/3 dari 3/4 berapa? Hah? 1/3 dari 3/4 berapa? 1. Ini 4-nya sudah di atas, berarti ini 1. Kemudian sisanya 2. Sesuai enggak dengan kaidah umum laki-laki 2 kali lipat perempuan? Sesuai. Nah ini penyelesaian Umar kalau yang meninggal adalah apa? Suami. Baik. Kalau yang meninggal suami, maka harta dibagi 4. Istri kasih 1 bagian, ibu kasih 1 bagian, bapak dapat 2 bagian. Kalau yang meninggal itu adalah istri, maka harta semuanya dibagi 6. Ini maksud asul masalah ini. Kalau kita pengen bagi, ini asul masalah ini. Harta semuanya mau dibagi berapa? Ini untuk tahu ini pakainya ini. Dibagi 6. Harta semuanya bagi 6. Setelah ketemu, suami kasih apa? 3 bagian. Kemudian ibu kasih 2 bagian. Kok ini salah nih? Yang mana tadi? Yang ini ya kan? Nah, dibagi 6. Kemudian apa? Suami dapat 3 bagian, ibu dapat 1 bagian, bapak dapat 2 bagian. Nah ini. Baik, ini maksud dari gharrawain. Makanya di situ dipersyaratkan untuk ibu mendapatkan 1/3 dari keseluruhan harta kalau bukan masalah gharrawain. Karena kalau masalah kasus gharrawain, ibu cuma dapat 1/3 dari sisa, 1/3 sisa. Setelah diambil oleh istri atau diambil oleh suami kan tinggal sisa. Nah, ibu dapat 1/3 sisanya. Antum bisa lihat di situ gambarnya. Nah, untuk membacanya seperti yang di papan tulis ikhwan. Di situ surah Al-Ula yaitu halakat halikatun an zaujin ummin wa abin. Ini yang kasus pertama. Wanita meninggal, ahli warisnya suami, ibu dan bapak. Yang biasa, mu'tad itu yang biasa. Al-mu'tad itu yang biasa, penyelesaian biasa, yaitu yang kita sebutkan tadi. Nah, berarti suami dapat 3 bagian, ibu dapat 2 bagian, bapak dapat 1 bagian karena bapak sebagai asobah. Ini kan tidak sesuai kaidah umum lidzakari mithlu hadil unthayain. Maka Umar akan menyelesaikan dengan apa? Metode gharrawain ini. Maka dinamakan dengan umarain. Suami dapat 3, ibu dapat 1, kemudian bapak dapat 2 dengan asal masalah 6. Maksudnya asal masalah yaitu semua harta dibagi 6. Kemudian bentuk yang kedua, karena gharrawain itu ada 2 bentuk. Intinya sepasang suami istri, salah satunya meninggal, ahli warisnya cuman orang tuanya. Taib. Di sini zaujah, umun dan ab. Maka zaujah dapat 1/4, ibu si mayit. Nah, ini 1/3 tapi 1/3 keseluruhan atau 1/3 sisa. Kalau mu'tad yang biasa, ibu dapat 1/3 keseluruhan, sedangkan bapak sisanya. Maka bisa kalian lihat, asal masalah untuk yang mu'tad 12, kemudian zaujah dapat 3, ibu dapat 4, bapak dapat 5. Berbeda dengan taurith gharrawain. Taib, zaujah zauj di sini jahon dibetulkan. Itu kalau jim kan zauj, tapi harusnya apa? Jah. Jim sama ha atau tak marbutah. Zaujah dapat 3 bagian, ibu dapat
3 bagian, sedangkan bapak dapat apa? Dapat berapa? Dapat 6 bagian. Ini kalau disederhanakan bisa enggak? Disederhanakan seperti penghitungan kita tadi. Nah, 1, 1, 2, ya kan? Ya enggak? Kalau disederhanakan 12, 3, daripada kita bagi harta 12 kebanyakan, seperti kita ngitung berapa? Kita bagi 4. Ya kan? Kita bagi 4. Di mana istri dapat berapa? 1 bagian, kemudian ibu dapat 1 bagian, bapak dapat 2 bagian. Hasilnya sama seperti yang di sini, 3, 3, 6. Cuman ini kan hitungan besar, kita masih bisa menyederhanakan. Dalam matematika kita bisa menyederhanakan. Baik. Nah, kenapa kok sampai asal masalahnya besar seperti itu 3 sampai 12? Karena mempertahankan hitungan sepertiga ini. Sepertiga baki, maksudnya sepertiga yang tersisa. Tapi lebih bagus antum pahami ini. Karena apa? Zaujah 1/4, bapak dan ibu intinya sisa. Baru kita sepertiga mengambil dari sisa ini, ya kan? Kalau ini sudah bisa dibagi 3, nah, Taib 3/4, sudah gampang berarti 4, kemudian 1, 1, 2. Kalau dijadikan 12, ya bisa berarti 3, 3 berapa? 6. Taib, barakallahu fikum. Ini gharawain. Nah, dipahami dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.